Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Kami dengan segala rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima dan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, judul santapan harian keluarga di hari ini, kuasa Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
Salah satu misi pelayanan Yesus adalah memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan dibelenggu kuasa roh jahat. Dalam kesaksian penginjil Markus, saat pelayanan Yesus di daerah Gerasa, ia berjumpa dengan seorang yang datang dari pekuburan dan dirasuki roh jahat. Namanya Legion, dan oleh kekuatan roh jahat membuatnya sangat menderita. Dia sering dirantai dan dibelenggu karena tidak ada yang berkuasa untuk menenangkannya, sehingga ia selalu berkeliaran siang dan malam di daerah pekuburan. Ketika berjumpa dengan Yesus, roh-roh yang menguasai orang itu meminta untuk masuk ke dalam kawanan babi yang ada di sekitar itu. Yesus segera mengabulkan dan menyembuhkan orang tersebut dan melepaskan dari kuasa roh jahat. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan cara penyelesaian yang berbeda. Ia berdialog dengan orang sakit tersebut. Yesus menerima orang itu apa adanya. Yesus mendengarkan ia berbicara atau mendengarkan keluhannya. Yesus menanyakan namanya. Yesus mengenal jenis penyakitnya, dan Yesus memenuhi permintaannya. Akhirnya orang itu sembuh dan bebas dari roh jahat, dan ia mau melakukan perintah Yesus. Juga masyarakat sekitar menjadi takut dan menceritakan segala yang terjadi. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah menang atas segala roh jahat, sakit penyakit, kejahatan, kedagingan yang terus menggoda dan menghantui kehidupan manusia sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, sebagai keluarga Allah, hendaklah kita mengundang dan menghadirkan kuasa Yesus melalui Roh Kudus sebagai penolong dan kekuatan bagi kita ketika berhadapan dengan jeratan iblis dan kuasa lain dalam kehidupan manusia, antara lain ketergantungan pada teknologi digital yang begitu kuat merasuki kehidupan manusia. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat melepaskan kita sebagai orang percaya dari jeratan itu. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, lepaskan kami dari jeratan kuasa roh jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.